Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, Engkau baik. Bapa, Engkau baik. Kau selalu baik kepadaku. Bapa, ku cinta Kau. Nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Oh, aku memujimu, aku menyembahmu, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau, ku nyanyi haleluya. Bapa, ku cinta Kau. Bapa, ku cinta Kau. Shalom, selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang luar biasa, dan selamat beribadah di rumah. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih Tuhan buat hari ini, buat penyertaan Tuhan bagi hidup kami. Kami sungguh bersyukur
karena kami punya Allah yang sungguh mengasihi kami dan sungguh mencintai kami. Bapa yang baik, kami percaya bahwa Engkau memberkati ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga akhir Tuhan. Dan kami juga percaya bahwa Engkau hadir di tengah-tengah ibadah kami dan mengurapi kami pribadi lepas pribadi, sehingga kami menjadi sangat diberkati dan kami semakin dewasa dalam Tuhan, semakin bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Dan saya mengundang semua jemaat Tuhan untuk mengucapkan pengakuan iman kita bersama-sama. Mari sama-sama kita ucapkan, hari ini adalah hari yang terbaik yang Tuhan berikan. Aku lebih daripada pemenang dalam segala hal dan dapat melakukan apa saja di dalam Kristus Yesus. Aku sangat dikasihi, diberkati, dan menikmati kehidupan yang berkelimpahan. Damai sejahtera dan sukacita Allah mengalir dalam hidupku. Sesuatu yang baik pasti terjadi hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Dengan darah-Mu Kau tebus dosaku. Sungguh nyata kasih-Mu di sepanjang hidupku. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Segenap hatiku hanya untuk-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidupku. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Mari nyatakan sekali lagi. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Setiap hari kulihat kasih-Mu. Katakan setiap hari kulihat kuasa-Mu. Setiap hari kulihat mujizat terjadi dalam hidup. Panggil nama Yesus. Yesus, ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus,
panggil nama Yesus, Yesus, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Yesus, Yesus Tuhan, Yesus. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Lagi Yesus, Yesus, ku cinta Kau segala yang ada. Hanya Yesus, Yesus. Mari nyatakan Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Kami cinta Engkau lebih dari segala yang ada. Yesus Tuhan, Kau segalanya bagiku. Panggil nama Yesus, Kami cinta Engkau ya Tuhan, lebih dari segala yang ada. Kau segalanya. Mari sekali lagi katakan di hadapan Tuhan, Yesus, Kami cinta Engkau ya Tuhan, lebih dari segala yang ada. Oh hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau dengar pengakuan kami, Yesus, Yesus Tuhan. Ku cinta Kau lebih dari segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali lagi Yesus, segala yang ada. Hanya Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Sekali lagi nyatakan, Kau segalanya bagiku. I sing praises to your name, oh Lord, praises to your name, oh Lord, for your name is great and greatly to be praised.
Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Satu-satunya Kau yang setia, satu-satunya Kaulah Tuhanku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Shalom, selamat hari Minggu, selamat beribadah buat kita semua. Saudara tahu bahwa Tuhan memanggil kita untuk rest, untuk istirahat. Sehingga ada ungkapan yang saya share kemarin bahwa when you are at rest, God will do the rest. Sehingga di kitab Ibrani, pasal yang keempat dikatakan, baiklah kita semua waspada. Waspada terhadap apa? Supaya kita tidak masuk ke dalam tempat perhentian. Dan Tuhan memanggil kita untuk rest. Sehingga Yesus berkata di Matius 11 ayat 28, marilah semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan rest kepadamu. Rest bukan berarti tidak ada aktivitas secara fisik. Rest itu bicara damai di hati. Rest bicara kita mempercayai Tuhan melakukan sesuatu dalam hidup kita. Amin. Sehingga di kitab Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-18 ini menarik saudara. Dikatakan Tuhan Allah berfirman. Jadi waktu Tuhan menciptakan Adam,
Setelah itu Tuhan berfirman. Jadi Tuhan yang punya rencana. Apa itu? Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya. Artinya apa? Adam tidak perlu melakukan apapun. Tuhan berkata, tidak baik. Jadi bayangkan saudara, Adam tidak berpikir sampai ke situ. Tuhan yang pikirkan. Dia lihat tidak baik ini si Adam seorang diri saja. Karena itu, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Tuhan juga yang berinisiatif mencari pasangan hidup Adam. Di manakah Adam pada waktu itu? Ngapainkah Adam pada waktu itu? Adam seharusnya tidak melakukan apapun. Pertanyaan saya, apakah Adam percaya apa yang difirmankan Tuhan itu? Rupanya tidak. Di sini dikatakan ayat yang ke-20. Ini bukti bahwa Adam tak percaya. Jadi sebenarnya ketidakpercayaan itu mulai muncul, saya baru temukan ini, bukan setelah Adam jatuh ke dalam dosa. Sebelum itu sudah muncul ketidakpercayaan Adam. Dari mana saya tahu? Dikatakan di sini ayat 20. Manusia itu memberi nama kepada segala ternak, kepada burung-burung di udara, kepada segala binatang hutan, tetapi baginya sendiri ia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Bayangkan, Tuhan yang berfirman tidak baik, kemudian seorang diri saja, kemudian aku akan menjadikan penolong. Tapi Adam masih cari. Inilah masalah kita pada saat ini. Tuhan sudah selesaikannya semua di kayu salib. Sudah selesai. Amin. Cuman kadang-kadang kita nggak percaya apa yang sudah Tuhan lakukan. Apa yang Tuhan sudah firmankan. Sehingga kita mencari sesuatu yang sebenarnya sia-sia. Amin. Karena jawaban daripada semua doa dan masalah kita adalah Tuhan. Sehingga disini katakan, ini yang Tuhan kerjakan. Ayat 21. Ini menarik. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Saudara tahu, seringkali atau kadang hal yang paling rohani yang bisa kita lakukan adalah tidur nyenyak. Waktu Yesus bersama dengan muridnya di atas kapal itu, dihantam oleh badai. Ngapain Yesus? Tidur nyenyak. Kadang yang paling rohani yang bisa kita lakukan apa? Tidur nyenyak. Tidak hanya tidur, Alkitab katakan tidur nyenyak. Setelah itu apa yang Tuhan lakukan? Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk. Wah, Tuhan melakukan operasi demi Adam, demi firman-Nya itu. Lalu menutup tempat itu dengan daging. Adam tidak sadar. Adam tidak tahu apa yang sedang terjadi. Dan dari rusuk yang diambil Tuhan itu, dibangunnyalah seorang perempuan. Dibuatlah. Lalu dibawanya kepada manusia itu. Ini kalau dari Tuhan. Saudara seiman, berkat juga Tuhan akan bawa kepada saudara. Bagi yang membutuhkan jodoh, jodoh juga Tuhan akan bawa. Masa depan semua saudara, Tuhan akan bawa itu. Sama seperti Adam ini. Dibangunnyalah lalu dibawanya kepada manusia itu. Ayat 23. Lalu berkatalah manusia itu, saking kagetnya Adam melihat itu. Inilah dia tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Dalam bahasa Inggris dikatakan, wow, man. Makanya perempuan namanya woman. Kenapa? Adam terkesima dengan cara Tuhan memberikan dia seorang penolong. Adam tidak terlibat. Saudara, pada saat ini, baiklah kita semua rest. Biarlah Tuhan yang terlibat. Jangan kita terlibat di situ. Kita ini hanya korban berkat Allah. Kita hanyalah korban karya Yesus di kayu salib. Waktu saudara sakit, jangan khawatir. Oleh bilurnya, kau sudah sembuh. Waktu saudara kekurangan, jangan khawatir. Oleh karena karya salibnya, kau sudah kaya. Oleh karena kemiskinannya. Dan Allahku akan memenuhi segala kebutuhan menurut kekayaan dan kemuliaannya. Jangan mau kita terlibat, jangan mau kita stres. Biarlah kita semua rest di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu yang luar biasa. Biarlah kami semua bisa rest di dalam Tuhan. Karena kami tahu segala kebutuhan kami, segala masalah kami, Engkau sudah selesaikan buat kami Tuhan. Engkau sudah selesaikan di salib-Mu itu Tuhan. Terima kasih Bapa buat karya-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Engkau memberkati setiap jemaat yang ada di rumah.
Engkau berkati pekerjaan mereka, Engkau berkati keluarga mereka. Kalau ada yang sakit, Engkau sembuhkan. Kalau ada yang kekurangan, biarlah mereka melihat Engkau dan mereka mengalami kelimpahan daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, dan biarlah mereka menikmati Tuhan di rumah mereka masing-masing. Terima kasih Bapa, kami sungguh bersyukur di dalam nama Yesus. Amin. Jadi sebelum kita perjamuan kudus, termasuk nanti teman-teman gereja-gereja rumah yang akan lakukan ini, kita sama-sama belajar apa yang kami buat di sini nanti bisa dipraktekkan di gereja rumah masing-masing. Jadi ayat pendukungnya ataupun dasar Alkitabnya itu dari 1 Korintus 11 ayat 23. Saya bacakan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia mecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang akan diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cairanlah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku, perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saya ingin terangkan sedikit soal perjamuan kudus. Beberapa tahun dahulu itu, setiap kali perjamuan kudus di gereja kami, bukan kita disuruh mengingat Tuhan, tapi mengingat dosa kita. Sehingga bukan kematian Kristus yang ditonjolkan, tapi malahan dosa-dosa kita, ketidaklayakan kita. Tadi kedua ayat ini mengatakan, baik tubuh Kristus, baik darahnya, itu Tuhan katakan, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Ini harus kita garis bawahi. Perjamuan kudus bukan mengingat dosa kita. Perjamuan kudus jangan dosa-dosa kita yang ambil kredit. Ini tubuh Kristus, ini darah Kristus. Perjamuan kudus adalah mengingat kita akan Kristus. Tubuhnya apa yang kita ingat? Yang pertama, oleh bilur-bilurnya kita telah sembuh. Bilur-bilur itu ada di tubuh, luka-luka. Jadi tubuh Kristus ini yang kita lambangkan dengan roti ini mengingat kita akan tubuhnya yang sudah bayar semua penyakit kita. Apalagi yang terjadi kalau kita lihat ada mahkota duri, tubuhnya, supaya kita nggak perlu lagi stres. Jadi semua penderitaan yang Yesus alami di kayu salib itu yang perlu kita ingat. Dan untuk apa dia di sana? Untuk satu, menyembuhkan penyakit kita, untuk memulihkan kita semua. Jadi perjamuan kudus ini tidak untuk membesar-besarkan dosa kita, membesar-besarkan penyakit kita, tapi membesarkan apa yang Tuhan sudah kerjakan. Jadi, dan Tuhan bilang, perbuatlah ini untuk mengingatkan aku. Dan tadi Paulus katakan, apa yang sudah aku terima, aku teruskan. Jadi, aku pun sudah menerima ini, dan semua Bapak Ibu yang ada di rumah mengatakan kepada Bapak Ibu juga, teruskan juga itu di setiap gereja-gereja rumah. Itulah dasar Alkitabnya, bahwa baik tubuh, baik darah Yesus itu adalah mengingatkan kita apa yang dia telah perbuat. Selanjutnya, nanti saya akan kasih tahu caranya bagaimana kita melakukannya, supaya kita tidak kagok. Setelah kita bacakan firman Tuhan ini, bisa kita taruh Alkitabnya di sebelah, maka nanti kita hafalkan aja. Hafalkannya seperti ini. Waktu dibagi rotinya, tinggal dikatakan,
inilah tubuhku, berbuatlah untuk mengingat akan aku. Baru makan bersama-sama. Dan inilah darahku, berbuatlah untuk mengingat akan aku. Jadi supaya nggak kagok, hafalkan aja yang singkat itu, sehingga tidak capek untuk megang-megang Alkitab, dan kelihatannya juga jadi alami. Oke, itu nanti kita akan praktekkan. Jadi saya ulangi sekali lagi, karena darahnya lah kita layak berdoa kepada Dia. Karena darahnya lah maka Tuhan bisa tinggal dalam hati kita. Terima kasih, inilah buat dasar Alkitabnya. Sekarang kita akan berdoa. Silakan ambil masing-masing. Jadi Tuhan bilang kepada murid-muridnya, inilah tubuhku, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita bersyukur dan mari kita makan. Demikian juga dia mengambil cawan, dan Tuhan Yesus katakan, inilah darahku, perbuatlah ini untuk mengingat akan aku. Mari kita minum bersama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas apa yang dilakukannya bagi kita. Terima kasih Bapa, oleh tubuhmu semua sakit penyakit kami sudah Engkau bayar, dan oleh darahmu Tuhan, maka tak ada lagi pemisah kami dengan Engkau. Kau katakan dalam buku Yesaya, bukan kurang panjang tangan Tuhan untuk menolong, tapi karena dosa penghalang. Bukan kurang pekat telinga Tuhan untuk mendengar, tapi karena dosa menghalangi. Tapi hari ini Tuhan, karena darahmu, maka tak ada lagi penghalang apapun bagi kami bersekutu dengan Engkau. Terima kasih Tuhan buat tubuhmu, buat darahmu yang sudah melayakkan menguduskan kami semua. Kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. And His power sets me free.